Buat kalian semuanya yang sedang mencari token dengan utility yang kuat ya, atau best project yang nyata ya, saya saranin kalian adopsi kedua token ini ya, KLG token ya, dan BCL token. Best project dari kedua token ini adalah Pulau Katanglingga. Developer dari kedua token ini atau dari kedua project ini adalah owner langsung dari Pulau Katanglingga, teman-teman. Kedua proyek ini juga didukung langsung oleh pejabat-pejabat dan orang terkenal di Indonesia, teman. Salah satu dari token ini, teman-teman, sudah bisa di staking dengan APY yang tinggi ya. Jadi tunggu apa lagi? Silahkan join, teman-teman, link di deskripsi. Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh, teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja. Ini apakah benar ya teman-teman ya? Ini tren pembalikan harga sudah terjadi atau sudah balik tren bullish, teman-teman? Kita cek di sini ya, karena ada statement yang menurut saya yang membuat harga kripto atau harga Bitcoin tiba-tiba naik ya teman-teman, walaupun sedikit ya, walaupun nggak sampai 10%, tapi minimal naiknya cukup signifikan, teman-teman. Untuk overall market ya, Bitcoin terus memompa. Tepatnya di hari ini naik 2,56%, hampir 3%, dan sudah nggak di 26 ribuan. Padahal kemarin kalau saya nggak salah kemarin subuh ya, itu Bitcoin itu harganya di 26 ribuan ya, bahkan sempat tembus di 26.200. Tapi kali ini ya dengan sangat cepat ke 27.974, tepatnya kenaikan 2,56% per hari ini, teman-teman. Dan Ethereum juga mengikuti ya, karena $1.900 ya. Dan overall market mulai membaik yang saya lihat ya, walaupun 70% dari yang lain ini ya, yang saya tandai sebagai favorit, masih harga recover atau untuk balik di harga penurunan kemarin-kemarin ya. Nah, ada berita menarik di sini, teman-teman, karena institusi ya berniat membeli Bitcoin di akhir 2023. Teman-teman mungkin masih ingat ya artikel saya yang di 2 minggu kemarin ya, ada beberapa saling menjebak lah ya antar Wells Bitcoin ya. Mereka berharap 2023 ini memang pasti bullish menurut mereka. Tapi yang lain tuh takut masuk di awal tahun ya. Mereka mungkin akan running besar-besaran di atas bulan 6 ya, karena mempersiap Bitcoin halving. Soalnya kalau yang serok awal di 2023 ya, bisa terjebak di akhir 2023 karena orang bisa selling ya di kuartal 3-4 nanti ya. Nah, di sini terbukti, teman-teman, karena salah satu institusi berniat membeli Bitcoin di akhir 2023 ya kan. Jadi diambil last minute ya untuk Bitcoin karena Bitcoin halving 2024. Kira-kira mereka saling menjebak posisi lah ya antara investor besar biar nggak nyangkut. Oke, perwakilan dari CryptoQuant percaya Bitcoin dapat kembali ke level tertinggi sebelumnya pada awal tahun depan ya. Bitcoin naik ya, bank runtuh dan Federal Reserve tampaknya mendekati akhir dari misi pengetatan ya moneternya. Apakah itu berarti bull market kembali beraksi? Ya kalau saya seperti itu, karena The Fed sekarang lagi bingung mau naikin suku bunga, nggak bisa ya, mau gimana lagi, kira-kira seperti itu. Ngenaikin suku bunga, bank-bank tambah hancur ya, karena ada beberapa bank besar yang saat ini pun terjangkit collapse ya untuk di Amerika. Bullish time ahead untuk Bitcoin. Ketika ditanya ya tentang apakah bull market telah kembali, Kepala BDN Strategi CryptoQuant Benjamin Brannan, dia mengatakan kepada Crypto Potato bahwa Bitcoin tampaknya keluar dari kedalaman pasar biris, teman-teman ya. Jadi ini kayaknya pembalikan tren menurut mereka. Meskipun dia secara pribadi memandang koreksi ya sebagai selalu tersedia ya. Memang koreksi itu selalu tersedia. Kapan saja bisa koreksi karena ada tombol jual di exchange ya. Kecuali tombol jual tuh nggak ada ya, kripto naik terus. Oke, Kepala Pengembangan Bisnis mengatakan ia menerima kabar dari klien institusional ya yang berniat untuk berinvestasi dalam Bitcoin dan kripto pada kuartal ketiga dan kuartal keempat 2023. Ya, mereka nggak mau terjebak ya. Yang pasti gini, siapa yang masuk lebih awal itu bisa terjebak ya untuk nyangkut, teman-teman, karena akan membludak pembelian itu di last minute ya. Di menit-menit terakhir mau halving itu banyak terjadi pembelian, kira-kira gitu ya. Karena kalau ambil dari awal tahun takutnya banyak yang membuang di akhir tahun ya. Itu menurut mereka di sini. Dan ada quote mereka di sini, ini dari percakapan yang saya alami terutama dengan pengalokasi institusional ya, dan juga orang-orang yang menggalang dana inti juga.
Kata Banan saat wawancara mereka telah berbicara dengan berbagai institusi atau individu dengan kekayaan bersih tinggi ya, jadi dengan para milioner lah kira-kira seperti itu. Nah di sini Banan menambahkan bahwa institusi sedang menunggu paruh kedua tahun ini untuk konfirmasi bahwa Bitcoin telah keluar dari bear market ya, yang sejauh ini tampaknya akan terjadi. Dan di sini Bitcoin dan emas juga dibahas ya. Di perdagangan sekitar 16.500 pada awal tahun, Bitcoin dengan cepat terapresiasi ya hingga lebih dari 27.000 sebagai respon terhadap krisis perbankan Amerika Serikat tahun ini. Yang telah membuat perusahaan seperti Silicon Valley Bank, ya Silvergate, ya First Republic dan lembaga perbankan lainnya jatuh di antara celah-celah tersebut. Ya itu kenapa saya bilang the Fed bingung ya. The Fed bingung. Kalau mau inject otomatis print money ya. Sedangkan kalau print money itu menambah inflasi. Ya kira-kira gitu teman-teman. Oke, peristiwa tersebut bertepatan dengan penurunan korelasi antara Bitcoin dan saham dan korelasi yang meningkat dengan emas. Fenomena ini terutama terlihat dalam ketahanan Bitcoin yang baru ditemukan terhadap kenaikan suku bunga Federal Reserve yang memukul saham dan kripto tahun lalu. Tahun lalu seenaknya teman-teman mereka ya, karena aman-aman saja. Jadi mereka ya bank waktu di tahun 2022 itu masih aman-aman saja. Makanya Federal Reserve itu tanpa henti ya menaikkan suku bunga karena masa lalunya di 2021 percetakan uang terlalu besar teman-teman ya, karena Covid ya kira-kira gitu. Dan di sini siklus pasar 4 tahunan ya, termasuk Bitcoin halving ya. Di sini Bitcoin terkenal karena bergerak secara siklis antara pasar bull dan pasar bearish ya setiap 4 tahun berdasarkan jadwal penerbitan pasokannya yang mengurangi tingkat inflasinya dalam interval waktu yang sama. Sementara pola umum dapat diprediksi mendapatkan waktu yang tepat dari puncak dan dasar ya pada pasar kripto bisa menjadi bisnis yang rumit. Menurut Brannan, ada beberapa indikator yang dapat diandalkan untuk mengidentifikasi bottom dari perspektif on-chain ya. Salah satunya adalah market value to realized ya, value ratio atau MVRV ya, yang membagi kapitalisasi pasar aset dengan kapitalisasi terrealisasinya ya. Dan di sini teman-teman, ketika koin ditahan dengan kerugian yang belum direalisasikan sangat tinggi, maka saya pikir ini saat yang tepat untuk membeli, kata Brannan. Jika banyak peserta memegang koin mereka dengan keuntungan yang belum direalisasi, keuntungan yang belum direalisasi sangat tinggi ya. Anda dapat berpikir bahwa banyak orang ingin menjual, merealisasikan beberapa keuntungan ya kalau di awal tahun teman-teman. Makanya mereka ambil di last minute semua, dan menurut saya ini berita bagus juga ya. Dan ini nyambung dengan pernyataan yang kemarin kalau saya nggak salah ya dari JP Morgan ya, yang memprediksikan Bitcoin itu bakal meledak teman-teman ya, bakal sampai ke $45.000. Kira-kira menurut kalian seperti apa? Boleh drop komen teman-teman ya. Seperti biasa semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.